Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Tamu yang sebenarnya juga sudah tidak asing buat saya karena beliau ini adalah sahabat baik saya gitu ya. Pada saat saya kuliah S1 di FTU KSW. Ya, jadi beliau ini alumni FTU KSW tahun 2006. Ya, jadi ketahuan ini angkatan kita. Nah, jadi beliau ini namanya Kak Joko Santoso teman-teman. Dan hari ini di mata kuliah Deep Learning ya beliau akan sharing pengalaman beliau yang luar biasa gitu ya. Sudah berkarir di dunia apa namanya di company gitu ya. Ini kalau saya baca sekilas CV-nya, beliau ini sekarang adalah Technical Consulting Manager. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing nanti dengan apa namanya metrodata gitu ya. Bahkan banyak juga anak-anak yang kerja praktek atau memang sudah kerja di sana juga. Ya, nah nanti kita akan dengarkan cerita dari beliau gitu ya, pengalaman beliau karena memang bekerja di apa namanya ini ya menurut experience-nya di Mitra Integrasi Informatika, beliau sudah 7 tahun gitu ya. Kemudian Technical Consulting Manager, Managing Department ya, banyak sekali ya ini experience-nya. Kemudian Head of Metrodata Coding Camp ya, kemudian Project Team Leader ya, kemudian Project Leader Java Developer Team ya, IT Trainer, mentoring junior Java developer dan fresh graduate. Nah, nanti teman-teman bisa tanya lagi lebih lanjut gitu ya ke Kak Joko dan tentunya beliau ini juga mempunyai certification gitu ya, certified ya, dan mempunyai banyak sekali honors ya, jadi best team gitu ya, Metrodata Top Achiever Award gitu ya, banyak sekali apa namanya award-award yang sudah capai gitu ya, yang sudah dipunyai selama beliau berkarir di dunia kerja. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama ya, kita akan beri kesempatan Kak Joko untuk sharing ke kita gitu ya. Nanti modelnya tuh santai saja teman-teman. Jadi di sesi apa namanya ketika nanti Kak Joko bercerita, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu boleh ya. Silahkan tanya apapun ya. Jarang-jarang loh ini Pak Manajer mau meluangkan waktu untuk sharing di kelas kita loh teman-teman. Ya, jadi memang ini tamu spesial sekali. Silahkan gunakan waktu ini sebaik mungkin. Apalagi teman-teman yang memang mau berkarir di programmer ya gitu ya, menjadi programmer. Nanti kita lihat step-stepnya tuh apa saja dan seterusnya. Kalau teman-teman malu, boleh kirim pesan di message gitu ya, di type aja pertanyaannya apa, atau nanti di grup WA silahkan, dan nanti saya akan tanyakan ke beliau. Gitu ya, tidak usah berlama-lama, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Kak Joko. Oke, thank you Kak Citin ya. Ya, Sebentar, saya izin share screen ya. boleh silahkan. Kelihatan? Ya. Sudah Ya, banyak kelihatan kah, jempol nih. teman-teman? Sudah. Silahkan. Oke, ini move ya. Ya, thank you teman-teman. Sebelumnya hari ini salam kenal. Saya Joko Santosa tadi sudah sempat diperkenalkan sama Citin ya. Saya panggilan Citin karena memang dari dulu ya tadi seperti Bu Christine sampaikan bahwa dari pertama kali menginjakkan kaki di FTU KSW, ya teman saya ini salah satunya adalah Bu Christine ini yang sampai Ya, sekarang kita masih sering kontak-kontakan, masih ya sering sharing gitu. betul. Kebetulan kita juga dari daerah kurang lebih sama ya, Kabupaten Iya. Semarang gitu ya. Nah, Mm-mm. hari ini saya diminta untuk sharing session atau alumni sharing terkait dengan nanti kerjaan saya seperti apa sih, pengalaman bekerja seperti apa. Harapannya nanti kedepannya atau setelah kelas ini selesai, nanti teman-teman punya insight atau punya motivasi atau punya gambaran lah nanti saya harus bagaimana nih setelah ini gitu ya. Untuk Betul. menyiapkan saya di, nah ini tadi saya dari FTKSW, TI 2006, kemudian ini LinkedIn saya, kemudian ini IG saya. Jadi saya kelihatan ya? Iya. Nah, sebentar, saya nggak terlalu kelihatan nih teman-teman ya di sini. Mungkin boleh dibantu sama Citin ya, nanti kalau ada pertanyaan atau apa, feel free untuk tanya, silakan.
Tapi kalau tadi Citin ngomongnya tanya apapun ya, saya mungkin nggak semua bisa jawab ya. Jadi itu aja nanti kira-kira seperti apa berdasarkan pengalaman POV dari saya selama bekerja. Nah sebelumnya nih, saya kalau bisa lihat ya, saya pengen tahu nih di sini teman-teman yang ikut organisasi ada berapa orang sih? Coba teman-teman yang suka ini ikut join organisasi kasih jempol. Coba minta jempolnya. Siapa yang ikut? Nih. Nah, saya bisa lihat Kak Joko. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 8, 9. Banyak nih ternyata yang aktif-aktif. Iya. Oke, nah saya mau tahu dong salah satu aja, Citin. Boleh dipanggil satu orang. Saya pengen tahu nih siapa ya? Boleh kasih. Satu orang aja dulu. Saya mau satu tahu orang. Siapa. Tadi siapa tadi yang ini yang ikut ini kegiatan kampus? Ayo satu orang. Siapa tadi? Aku loh. Ayo silahkan. Gak usah malu-malu. Malu Kak Joko kalau mereka gini tuh. Malu. Kok malu? Sebentar. Tadi nggak kelihatan ya berarti ya. Tadi kelihatan tapi hilang. Ferdinand silahkan Ferdinand. Ferdinand Putra. Halo. Kamu pernah ikut kegiatan apa? Sekarang saya berprofesi sebagai lembaga kemahasiswaan sih. LK. Oke. Nah, saya pengen tahu sama Ferdinand, kenapa sih pengen ikut LK? Kenapa? Sebenarnya LK di tahun ini tuh di luar rencana aku sih. Kebetulan plan aku tuh tidak berjalan sesuai dengan keinginan, makanya aku ikut LK. Nah, ternyata ada buah-buah yang bisa aku petik dan aku ambil sih secara nggak aku sadari, kayak aku sering banget bersosialisasi dengan orang baru, terus aku bisa dapat opportunity yang nggak aku bayangkan sebelumnya. Di luar fakultas lebihnya banyak banget sih dari LK selama beberapa bulan ke belakang ini. Itu kan manfaatnya ya. Nah kalau saya boleh tahu motivasi awalnya apa? Pengen ikut organisasi? Motivasinya sih sebenarnya awalnya itu cuma pengen bantu teman aja. Bantu teman ya. Jadi disuruh bantu di salah satu divisi, terus yaudah oke, aku ikut. Sebenarnya nggak ada motivasi atau ambisi tersendiri sih masuk ke isi waktu luang gitu ya daripada nganggur gitu. Ya, betul. Kemarinnya kayak gitu, soalnya plan kan kan. Oke, tapi secara ini kalau organisasi ataupun mungkin ambil kelas asisten nggak atau jadi asisten dosen gitu nggak? Puji Tuhan semester kemarin dapat kesempatan sebagai asisten dosen, terus semester ini juga dapat kesempatan buat jadi asisten juga. Prefer mana, jadi asisten dosen atau masuk organisasi apapun itu? Kalau saya pribadi prefer mana? Mungkin saya jujur aja ya, si Christian dan Mas Joko kayaknya lebih prefer jadi asisten ya, soalnya di lain sisi itu menghasilkan uang, terus secara nggak langsung juga aku dipaksa buat belajar lagi gimana cara menyampaikan materinya yang baik, terus ada tanggung jawab tersendiri buat masa depan anak-anaknya yang ku ajarin ini gitu. Kirain anak sendiri ya, anak-anaknya ternyata. Tapi kalau dari asisten itu biasanya kalau dari asisten kan ada koordinator asistennya nih. Nah itu kamu lebih banyak koordinator atau S timnya aja, anggotanya? Sejauh ini belum sempat dikasih kesempatan buat jadi koordinator sih Mas. Jadi mau nggak jadi koordinator? Mau sih. Kenapa mau? Karena yang pasti kita bisa next level lah istilahnya, yang dimana kita yang biasanya diatur, kita bisa mimpin, bisa mengarahkan gimana nanti nasibnya si mata kuliah
asistensi ini dalam 1 semester ke depan, terus tanggung jawab sama teman-teman yang lain, terus aku juga bisa nerapin yang aku mau terapin atau kekurangan dari beberapa evaluasi dari semester kemarin di kesempatan ini, kayak gitu sih. Oke. Tapi tadi relate banget sih, yang pertama tadi asisten itu bisa dapat uang. Benar, saya juga dulu gitu ya. Jadi dia dulu kita juga pertama kali masuk salah satunya, dapat duit lumayan buat nambah-nambah gitu ya. Ya betul. Oke, itu saya cuma pengen tahu aja nih POV dari teman-teman ketika ada teman-teman yang mau untuk berorganisasi maupun tetap menjalankan studi ataupun kalau saya bilang mengasah hard skill maupun soft skill-nya. Nanti apa, di mana kaitannya apa nanti kita lihat ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa hari ini saya nggak banyak slide-nya, cuma satu ya, isinya foto saya gitu. Nah ini dia. Nah ya tadi perkenalan singkat sudah ya teman-teman. Nanti terkait Mas Fardian nanti kita simpulkan di belakang. Cuman saya ingin teman-teman dengar dulu deh nanti kaitannya apa gitu ya. Nah pengalaman kerja saya ya teman-teman, Diana, saya sebelumnya pernah bekerja juga sebagai salah satu dosen luar di FTI UKSW ya, dari tahun 2011 sampai 17 akhir. Jadi saya di sana di FTI UKSW ngajar macam-macam ya, termasuk di dalamnya ada pemrograman, kemudian matematika, statistika seperti itu, dan juga database seperti itu. Kemudian setelah tahun 2017, tepatnya di awal Januari tahun 2018, saya move ke Jakarta. Saya pindah langsung ke Metro Data Group, khususnya di bawah anak perusahaan namanya PT Mitra Integrasi Informatika dari 2018 sampai sekarang, Tuhan ya. Nah, di 2018 itu saya pindah posisinya, saya sebagai seorang IT trainer, masih jalan dengan cita-cita motivasi saya as educator, salah satu orang bidang edukasi gitu ya. Nah, di situ saya kurang lebih menjadi trainer sekitar 2 tahun. Kemudian saya mendapatkan challenge lebih nih terkait sama manajerial. Nah, di situ saya menjalankan, kalau kita sebut di sini seperti seperti asisten lah ya, seperti asisten. Jadi kalau kita sebut di sini action sebagai manager, acting sebagai manager selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah itu sampai akhirnya sekarang saya naik sebagai Technical Consulting Manager di PT Mitra Integrasi Informatika, dan juga saya memegang peran lain sebagai Head of IT Camp atau Pemcamp dan juga internship untuk Metro Data Academy. Jadi mungkin teman-teman kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu sempat lihat ada program Kampus Merdeka dan lain sebagainya, nah itu salah satu yang menginisiasi untuk di kantor kami di Metro Data itu adalah saya dan rekan saya, dan juga banyak sekali teman-teman dari FTI UKSW ini yang ikut magang di sini. Bahkan sekarang ada juga yang di sini tidak under saya langsung, tapi sering sering berkolaborasi. Yang baru masuk ada juga, baru lulus kemarin juga ada yang magang di sini. Pengalaman kerja saya seperti itu teman-teman. Feel free ya kalau mau tanya. Tempat bekerja ya tadi sudah saya sampaikan, tempatnya di mana? Tempatnya itu di Jakarta. Namanya Metro Data Electronic Group under PT MII. Di situ ngapain? Metro Data Group khususnya MII itu bekerja dalam bidang IT. Ya. Nanti boleh di browsing lah Metro Data Electronic itu apa. Ya, Metro Data Electronic itu apa. Jadi intinya kalau kita ngomong, orang sini ngomong biasanya palu gada. Apa lu mau gua ada. Ya, jadi kita mau tanya, teman-teman nanya nih, ada software enggak? Ada software yang mau kita gunakan atau tools yang mau kita gunakan. Contohnya apa? SAP. Kemudian beberapa aplikasi HR. Kemudian
Microsoft kita juga partner ya, bukan kita yang punya tapi partner seperti itu dan lain sebagainya itu ada. Kemudian kalau kita mau ngomong tentang data, big data, kita ada partnya sendiri, termasuk di dalamnya terkait sama data analis, data engineer, data scientist kita ada. Developer sudah pasti ada, as managed service. Ya, jadi kita istilahnya memberikan service berupa layanan lah untuk buat aplikasi dan lain sebagainya itu ada. Tapi kita bukan ranahnya bukan sebagai software house ya teman-teman. Tapi kita punya produk sendiri yang kita jual, ranahnya untuk finance itu ada. Nah, kemudian macam-macam lah, termasuk training, kemudian developer dan sebagainya banyak sekali yang kita bisa lakukan. Termasuk kalau teman-teman mau cari training bersertifikasi internasional under Metro Data Academy kita ada. Jadi Metro Data Academy itu sebagai salah satu brand edukasi dari Metro Data Group punya ya teman-teman. Nah itu ada, teman-teman bisa training, let's say mau sertifikasi Oracle. Kalau teman-teman di kampus sudah ada Oracle nih, Oracle yang fundamental. Nah ini misalkan mau lanjut ke admin atau ke apa, boleh dengan Metro Data Academy. Ya, kemudian ataupun misalkan teman-teman tertarik sama produk Microsoft, sertifikasi Microsoft Azure dan lain sebagainya ada. Kemudian yang tidak punya keterkaitan dengan produk-produk tertentu ada. Let's say contohnya CompTIA, teman-teman kalau belum tahu nanti bisa sambil browsing ya. Kenapa saya mention? Karena sertifikasi ini walaupun tanda kutip kita harus invest terlebih dahulu, tapi itu akan melekat untuk kita. Itu salah satu poin yang dapat kita gunakan untuk kita masuk ke dunia kerja. Bahwa kita sudah punya standarnya internasional loh. Ini apa? Sertifikasi. Nah, kalau lokasinya di mana sih Metro Data MI itu? Ya, di kota besar tentunya ya, di daerah Jakarta Barat. 30 menit lah kalau dari bandara. Kalau mau ke stasiun Gambir ya kurang lebih 30 menit juga. Ini promosi tempat ya teman-teman. Tempatnya di mana? Di mall. Mallnya apa? Mallnya dekat sama Taman Anggrek, sebelahan sama Mall Ciputra. Dekat sama universitas seperti Trisakti, kemudian Tarumanegara dan beberapa hal. Namanya tempatnya di mana? Di lokasinya di Central Park. Central Park itu di Podomoro City. Samping tol bener kok. Ada pintu tolnya. Ini saya promosi tempat ya teman-teman. Oke, ini nggak ada yang tanya ya? Belum kayaknya ya. Belum Kak Joko, belum. Iya, belum. Proses joinnya gimana? Proses join ya kayaknya mungkin teman-teman kalau ada beberapa yang di sini sudah beberapa kali menjadi asisten dosen ya. Nah, di situ juga sama, kita ada seleksinya baik secara teknikal maupun soft skill, hard skill ataupun soft skill. Hard skillnya seperti apa? Hard skillnya seperti tadi kalau saya bilang Mas Ferdinand tadi ya, itu kan ataupun teman-teman deh kan sudah belajar terkait ngoding misalkan ya. Ini jurusannya TI semua ya? Iya, jadi benar kah? TI semua. TI semua, 67 semua, betul. Oh, 67 semua, oke. Oke, nah nanti tes ngoding pasti ada atau enggak? Pasti ada. Levelnya seberapa sulit? As junior developer, tesnya tidak sulit. Tidak sulitnya bagaimana? Teman-teman ya pernah lah ngalamin coba seleksi untuk mungkin jadi asisten. Kalau yang belum pernah, coba deh sekali-kali coba ikut seleksi jadi asisten. Soalnya seperti apa? Ya logikanya seperti apa? Logiknya bagaimana, kita menyusun atau buat algoritma seperti apa. Let's say sesimpel bahwa gimana sih kita membuat segitiga dengan bintang-bintang. Nah itu soal unggulannya Cici Tintin ya. Bagaimana buat segitiga dengan bintang, bagaimana membuat kotak dengan bintang. Sesimpel itu, tidak usah dibayangkan kalian nanti akan membuat yang bagaimana menyelesaikan masalah yang seperti ini. Tidak sejauh itu. Memang ada beberapa technical test yang kalau memang dibutuhkan tanda kutip expertise-nya atau level lebihnya, itu akan dites seperti misalkan mungkin yang jarang-jarang teman-teman gunakan, misalkan penggunaan exception handling seperti apa. Nah itu tergantung dari role yang nanti akan teman-teman atau khususkan atau apa yang kalian akan ambil. Jadi ada technical
tes, ada soft skill ya paling presentasi itu seperti apa. Jangan membayangkan teman-teman presentasinya kayak mau presentasi tugas akhir mata kuliah, itu kan deg-degan setengah mati ya, gimana enggak seperti itu, tidak seperti itu. Jangan bayangkan seperti itu, bayangkan bahwa presentasinya ya cukup seperti yang saya sampaikan seperti ini, orang sharing, saya ngobrol ini, ngomong itu, dan sebagainya. Termasuk juga ketika interview. Interview adalah satu hal, posisi atau satu step penting untuk teman-teman bisa mendapatkan kesempatan. Kenapa saya bilang gitu? Karena dalam teorinya ya interview teman-teman, 3 menit pertama kalian memperkenalkan diri adalah masa-masa yang kalian bisa manfaatkan untuk mendapatkan intensi lebih, mendapatkan perhatian lebih. Jadi kalau kalian diminta, coba tolong perkenalkan diri kalian gitu. Jangan, oh iya saya Joko, saya FTUKSW 2006, saya asalnya dari Ambarawa, let's say gitu, kemudian saya seorang application developer. Jangan seperti itu. Ya, ditampilkan bahwa saya ini Joko, saya ini memang dari Ambarawa. Saya ambil TI, saya tertarik sama application developer yang saya sudah pelajari Java Spring Boot, termasuk di dalamnya penggunaan autentikasi, kemudian security-nya dan sebagainya. Contoh proyek yang saya pernah pakai, yang saya bikin adalah saya membuat aplikasi sistem terintegrasi dengan menggunakan. Itu akan lebih menarik interviewer. Oh iya, itu pengalaman. Nah, kalau kita nggak ada pengalaman ngerjain project apa? Nggak mungkin teman-teman nggak punya project. Ada yang belum pernah bikin project? Coba angkat tangan. Ada nggak? Ayo teman-teman. Ada yang belum pernah join project, bikin project? Nggak ada yang angkat tangan, berarti pada bikin semua dong. Begitu saya tanya tuh. Saya orangnya suka nanya, jadi siap-siap aja. Mungkin yang dimaksud project itu apa Kak Joko? Project sekecil apa misal? Contohnya apa? Saya pengen tahu dulu, Citin. Jadi saya pengen tahu nih teman-teman merasa pernah atau belum. Baru saya akan ngomong ke situ. Oke, coba teman-teman pernah nggak join atau bikin project? Nama yang saya nggak asing itu kayak nama Muhammad Hanif, coba saya pengen dengar. Muhammad Hanif, ayo Hanif. Muhammad Hanif. Iya Kak, halo. Halo. Pernah nggak join dalam project atau bikin satu project? Setahu saya sih project kayak project tugas akhir gitu loh, TR begitu sih Mas. Oke, terus ada nggak yang kamu tanda kutip sombongkan, banggakan dari proyek itu? Kalau bisa dibilang sombongan nggak ada sih, masalah kan baru belajar gitu, jadi kayak masih meraba-raba gitu, maksudnya kayak masih latihan, kan itu juga kelompok kan Mas, jadi masih belum ada yang bisa dibanggakan gitu. Pesimis sekali kau nampaknya. Iya sih. Kan pernah ambil pernah ambil mata kuliah pemrograman web kan? Sudah pernah sih. Pasti tugas akhirnya bikin web kan? Iya sih, benar. Ya itulah yang kau banggakan. Nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa. Kita coba tanya, oke Hanif, thank you ya. Saya tanya lagi, Giovanno Alveus. Ya Pak. Ya, gimana? Pernah ikut project nggak atau belum pernah bikin project? Pernah dan masih dalam proses project pengerjaan. Oh, emang lagi project apa? Ada 2 sebenarnya Pak. Yang satu kolaborasi sama Fakultas Biologi, yang satu ini masih dalam pembuatan, itu Eventra namanya, event organizer. Oke, itu untuk kuliah atau ya tanda kutip untuk ya samping side job ya.
betul? Itu untuk acara sih, untuk acara UISPP nanti. UISPP acara untuk kampus. Ya, acara kampus. Kamu di situ ngapain? apa? Saya developernya, Pak. Jadi web dev-nya. Full stack. Full stack. Terus dari dua itu atau yang lainnya ada yang kamu banggakan nggak? Mana yang kamu bisa sebut? Yang saya banggakan sih yang project sama biologi karena udah selesai dan mau dipakai gitu. Bikin apa? Bikin sistem manajemen vegetasi. Jadi nanti bisa rencananya di kampus bawah itu bakal ditempelin QR code, terus nanti di-scan. Itu bisa masuk ke aplikasinya. Seperti itu. Itu aja sih. Saya masih belum nangkep. Aplikasi sebenarnya itu tuh untuk menyediakan informasi-informasi tanaman yang ada di UKSU. Misalkan, di UKSU kan ada banyak tanaman dan segala macam. Nanti maunya dipasang QR code dan mahasiswa atau pengunjung bisa scan lalu mengetahui, ini tanaman apa dari aplikasi tersebut. Oke. Kamu kerjain as developer sendirian? Ada timnya. Kebetulan orangnya juga ada di sini. Oke. Jadi di situ as tim ya, tapi kamu porsinya seberapa banyak? Atau 50-50 sama temenmu atau gimana pembagian rata atau gimana? Sebenarnya yang mengerjakan untuk UI itu teman saya satunya, tapi yang untuk back end dan juga integrasi antara back end front end itu saya. Oke. Thank you. Panggilannya siapa nih? Joy aja, Pak. Joy, oke. Sip, thank you Joy. Nah, kemudian saya tanya satu orang lagi. Mana ada nama perempuan di sini? Iya nih, saya cantik sendiri nih. Hah, emang bener ya, Cik? Triska ya kayaknya nih, Triska nih ada nih. Triska cewek apa cowok? Ya udah, Triska aja. Triska. Halo, Triska ada, Triska. Ini nggak ada suaranya. Malu-malu Kak, malu. Ya udah kalau gitu cari yang lain lagi satu orang. Pengen apa satu orang? Oke. Nonce. Ini cewek kayaknya kemarin itu. Nonce ada. Ada. Nah, ada Kak. Oke, Nonce gimana? Ada pernah bikin project? Kalau project itu yang pernah saya ambil tuh cuma dari TR mata kuliah sih, Kak. Terus mana yang paling kamu sombongkan ke saya? Sama semua deh. Sama? Disombongkan semua gitu maksudnya? Enggak, average. Average, oke. Masa nggak ada satupun yang kalau saya bilang, ini project gua banget nih. Rata-rata semua sih, Kak. Oke, thank you. Yowes. Ada satu nama yang kelihatan cewek sekali, Marialah hilang lagi. Baru join lagi. Enggak, on off kayaknya ya. Oke, teman-teman, kenapa saya tanyakan? Mungkin gitu ya, udah. Kenapa saya tanyakan? Teman-teman pernah bikin project atau enggak? Kemudian project apa yang teman-teman banggakan, teman-teman bisa sombongkan? Itu adalah saya pengen tahu nih, teman-teman itu tuh menyadari nggak bahwa apa yang kalian kerjakan, kalian bikin waktu tugas akhir mata kuliah itu kan bentuknya rupanya adalah project. Jadi kalian bisa ceritakan itu, kalian bisa sombongkan itu. Oh iya Pak, saya kemarin bikin aplikasi dengan kolaborasi dengan tadi si Joya dengan Fakultas Biologi bikin ini. Saya yang bikin front end-nya, saya bikin back end-nya. Ya, saya menggunakan bahasa pemrograman, let's say PHP gitu ya, atau Java gitu. Itu yang kalian sombongkan, itu poin plus kalian.
Ya memang rata-rata teman-teman ketika ditanya kalian punya proyek apa, kenapa berani ngelamar ke saya? Ini pengalaman saya ya, karena dari tahun 2019 sampai sekarang saya masih aktif melakukan interview, baik untuk teman-teman yang fresh graduate maupun teman-teman yang kalau kita bilang sebagai professional hiring. Ya, jadi biasanya teman-teman yang fresh graduate menyatakan, oh belum ada project Pak. Kalau saya boleh lantang ngomong, saya bilang, lu punya project, kalian punya project. Makanya tadi Cik Tin bilang, siapa tadi ya? Hanif, kan pernah ngerjain project di pengembangan web. Itu project. Betul. Yang harus disampaikan. Tapi kan mata kuliah banyak tuh ya Cik Tin ya. Jadi kalau kalian lulus, banyak sekali tugas akhir mata kuliah. Kalian pilih yang paling kalian banget. Yang paling kalian bisa sombongkan. Kalian bisa cerita, tanda kutip, baik-baiknya. Meskipun interviewer biasanya kan, apalagi yang sudah lama melakukan interview, tahu. Jadi ketika kalian terbata-bata, kalian kelihatan, oh kalian nggak yakin dengan apa yang kalian ngomong. Salah satu. Nanti tips and trick, tapi bukan nanti, jadinya sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, cara komunikasi, cara kalian menyampaikan jualan diri kalian, kalau saya ngomong kasarnya ya. Jualan diri kalian itu ya seperti itu. Termasuk tadi ada teman-teman yang ngobrolnya kayak terbata-bata sama lancar, itu beda penilaian komunikasi ini. Ya, that's why organisasi itu, kenapa tadi awal saya tanyakan, organisasi penting supaya apa? Supaya melatih teman-teman secara soft skill-nya. Secara kalian ngomong, presentasi dan sebagainya, itu soft skill yang kalian secara tidak langsung kalian kembangkan dalam organisasi. Networking. Percaya nggak percaya, networking itu perlu. Ya. Bahkan saya sebelum dapat promosi juga, saya sudah tahu siapa komisaris saya. Kenal juga kebetulan. Nggak kenal yang deket, tapi saya mengenal, saya tahu. Ada beliau pun, saya tanda kutip memberanikan diri. Saya sapa, Pak, saya Joko dari divisi ini. Bukan menjilat, bukan cari muka, tapi supaya kita dinotis juga sama direksi dan manajerial. Ya, jadi kalau dari tadi Citin ngomong pada malu, kalau orang Jawa ngomong isin ra isi. Kalian mau malu-malu, kalian nggak akan dapat sesuatu. Betul. Begitu ya Citin ya. Setuju. Setuju ya. Kalau omongan kasarnya Citin dulu adalah malah apa namanya? Muka tembok ya, nggak tahu malu gitu ya, nggak tahu ini tanya ke sono, nggak tahu ini tanya ke dosen itu, nggak tahu ini tanya ke asisten itu yang coba kita lakukan dari dulu ya Cik Tini ya. Betul. Jadi, kita terkenal sebagai satpam kedua di kampus, karena dari pagi sampai malam kita ada di situ. Jadi, ya itu kalau orang ngomong, ya orang tua mah ngomongnya usaha zaman dulu mah begitu gitu. Ya emang ya begitu kenyataannya. Nggak sesulit itu, tapi nggak se enjoy ya udahlah sekedar kuliah menyelesaikan tugas kuliah, nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau itu ya intinya kalau proses join tadi, satu pasti ada seleksi, technical test, ada apa namanya soft skill-nya, presentasi, ngomong dan sebagainya, itu biasanya dari interview. Interview juga akan menggali kalian terkait sama technical, tetapi tidak secara deep. Jadi ketika kalian menjawab itu dengan tadi promosi diri yang baik, itu akan membantu kalian untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Komunikasinya juga, ya. Itu terkait sama step ini. Nah, terus selanjutnya job description. Oke. Ini mungkin agak sedikit boring bagian ini ya. Kalau job description saya di sini sekarang memang secara ini banyak dalam artian tidak terlalu spesifik tapi tidak terlalu yang lebar. Saya beroperasi banyakkan terkait sama application developer ya. Jadi tujuan mungkin kalau teman-teman bayangkan divisi saya itu seperti apa? Departemen saya itu seperti apa? Departemen yang saya handle itu
mungkin gambarannya terkait sama resource and development. Jadi saya masih harus mencari orang dalam tanda kutip harus merekrut teman-teman fresh graduate dan sebagainya, termasuk pro hire. Kemudian saya lakukan development sesuai dengan kebutuhan dari tim operasional kami. Tim operasional kami kebutuhannya apa saja? Banyak sekali teman-teman, banyak kali loh. Misalkan dari apa? Data science, data engineer kita perlu, ya. Application developer, yes, of course. Data analis, iya ada. Business analis, ada. Ya, sampai dengan quality assurance kita ada. Kita membutuhkan itu. Makanya saya bilang sama teman-teman yang bisa masuk jurusan TI, kalian itu sebenarnya udah di jalur yang pas. Sudah di path yang benar. Gitu. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan jalan yang benar ini untuk mendapatkan tanda kutip masa depan yang lebih cerah. Sekarang apa-apa semua online, semua serba digital, semua serba bahkan sekarang sudah mengarah ke AI. AI dapat dari mana? Ya dapat dari kita ini. Makanya kita bisa sombong, kita orang TI, kita yang bikin AI. Ya Cid ini ya. Kenapa? Karena AI, artificial intelligence, si mesin itu bisa belajar dari kita feeding mereka, kita kasih data-data, kita kasih pelajari mereka. Jadi mereka bisa luas, sama halnya seperti kita. Jadi AI itu mirip kayak duplikasinya kita. Kita banyak materi yang dimasuk, kita pelajari, kita bisa kasih feedback yang sesuai. AI seperti itu. Nah, tapi AI sendiri nggak sesimpel ya udah kita kasih data selesai dapat hasilnya, nggak seperti itu ya teman-teman. Ada proses normalisasi datanya, ada proses pengumpulan datanya, cleansingnya, verify-nya, sampai dengan menghasilkan satu data visualisasi dan lain sebagainya. Dan itu juga dengan kita by proses. Tolong, mari kita berproses. Gitu ya. Nah, itu tadi terkait sama hire orang. Posisi-posisi banyak sekali. Jadi kalau misalkan kalian sudah lulus, nanti feel free untuk kontak saya. Pak Joko, Mas Joko, saya punya CV, boleh. LinkedIn. Iya loh teman-teman, ini rekruternya loh, Kak Joko loh. Jadi kamu harus baik-baik loh sama beliau ini. Ya, karena kalau cari link di company itu susah-susah gampang loh teman-teman. Nah ini kebetulan kita sudah ada alumni nih yang mempunyai satu posisi gitu ya, yang berhak memberikan rekomendasi kamu itu keterima atau tidak. Nah itu suatu keuntungan gitu ya buat kami juga gitu ya sebagai sesama dari FTI. Tentunya Kak Joko akan membantu, tapi kalian juga harus punya skill yang bisa ditawarkan. Kalau kalian aja nggak punya skill, ya kita malu dong merekomendasikan sesama alumni, kan begitu, ya kan? Nah, lanjut Kak. Sama rekrutmen ya. Kemudian yang kedua terkait sama support team operation. Jadi support team operation pun saya membuat kelas atau menciptakan ya. Create ya, saya bilang create kelas untuk mendevelop teman-teman yang sudah ada di dalam pengerjaan proyek. Kadang-kadang dalam proyek pun masih ada beberapa anggota team member yang gap atau punya lag terkait sama knowledge-nya, skill-nya untuk misalkan ngodingnya dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak pede. Jadi kalau memang belum bisa ya bilang aja belum bisa, tapi bukan belum bisa ya udah, tapi belum bisa dengan istilahnya ada usaha untuk memperbaiki. Nah, biasanya saya dan tim juga akan memprovide kelas-kelas seperti itu untuk teman-teman bisa upgrade skill-nya lah gitu. Ngodingnya nanti seperti apa dan sebagainya saya provide. Termasuk juga tim trainer untuk mengajar dari training dari training centernya kita, itu tim saya juga. Ya, yang Oracle punya, Microsoft punya, CompTIA, kemudian Red Hat, dan juga yang custom. Gitu. Jadi itu istilahnya tuh diajarin gitu ya Kak ya? Iya kan? Jadi karena kan terkadang nggak serta-merta diajarin doang ya. Jadi teman-teman harus punya usaha. Oke, tapi basic bahasa pemrograman yang dicari apa? Macam-macam.
Oh, Java, ya. Let's say kalau Java kita pakai Spring Boot, oke. Kalau .NET kita pakai yang namanya .NET Core. PHP masih, tapi tidak terlalu banyak. Data Engineer ada. Data Engineer kategori yang di kita ada beberapa contohnya terkait sama database menggunakan SQL. Gitu. Termasuk data warehousing kita juga ada. Jadi tipsnya apa Kak buat anak-anak ini? Karena kan kita nggak mungkin bisa semua bahasa pemrograman ya. Coba kasih tips Kak. Tipsnya sih sebenarnya saya nggak muluk-muluk supaya bisa ke sana ya, tapi banyak sih. Jadi yang pertama pelajari satu skill yang fokus. Kalau kalian mau ke Java dulu. Sampai sejauh mana Javanya? Penggunaan framework itu must. Satu framework aja, nggak usah banyak. Contohnya apa? Spring Boot. Contoh yang paling mudah banyak sekarang, Spring Boot. Cukup itu aja. Kemudian Spring Boot itu banyak perintilan-perintilannya. Apakah bisa harus semua? Tidak. Spring Boot itu ada security-nya, ada verifikatornya, autentikatornya, bla 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 blanya. Apakah semua? Tidak. As junior, ekspektasi perusahaan pasti lebih ke, oke, kamu bisa menggunakan framework-nya, bahasa pemrograman Java, framework-nya adalah Spring Boot. As basic dulu. Database-nya bisa support. Support dalam artian kalau kalian bisa database itu berarti poin plusnya. Karena Spring Boot sendiri kan sebenarnya bisa kita memanfaatkan yang namanya ORM atau teknologi persistence ya. Seperti itu. Ataupun ketika kalian nih teman-teman fokusnya on .NET. .NET ambil framework-nya .NET Core. Atau at least kalau nggak bisa .NET Core yang MVC. MVC gampang kan sebenarnya ya kalau kita ngomong, karena MVC kan strukturnya aja gitu kan. Nah, dari situ itu sudah satu poin sendiri, itu sudah menurut saya sudah bisa lolos. Tinggal nanti kalian secara komunikasi, how to communicate, how to sell yourself. Karena kalian ngejual diri kalian, oh iya saya bisa, saya pakai .NET Core. .NET Core-nya saya pernah buat aplikasi tadi contohnya, oke, aplikasinya gitu. Seperti itu. Jadi tidak usah muluk-muluk. Ataupun ketika nanti teman-teman, saya strongnya di SQL Server Pak. Ngapain dengan SQL Server? Lu bikin apa? Gitu. Oh iya, saya bikin sudah terbiasa sebagai, let's say, misalkan kayak database admin, saya menggunakan di SQL-nya. Di SQL itu ya kayak SQL dan transactional SQL ya. Apa namanya, ada ke function, dan lain sebagainya. Itu ada sendiri teman-teman. Ya, lebih hebat lagi apa saya as full stack. Saya ngerjain dari front end, back end, sampai database-nya, termasuk security-nya. Kenapa tadi saya sebut security? Karena sekarang security salah satu yang menjadi topik yang hangat as developer di luar. Tipsnya satu. Kalau kalian sudah belajar satu, sudah paham satu, which is semua bahasa itu mirip-mirip. Kalau saya bilang Java sama .NET sama, kalau saya bilang. Kenapa saya bilang sama? Bahasanya aja yang beda. Contohnya adalah bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Strukturnya sama, ada SPOK, sama. Cuman bahasanya membiasakan aja. Jadi once kalian sudah paham satu dan memahami satu, move ke another atau bahasa lainnya, lebih mudah. Framework bisa dipelajari? Bisa. Dari mana? Sering latihan. Bisa karena terbiasa. Betul, ya. Tapi kalau tips kayak interview dan lain sebagainya, pasti banyak lah ya teman-teman, komunikasinya tadi saya bilang, santai, nggak usah yang terkata-kata kayak mau ketemu siapa. Kak Joko sharing ini dong, apa namanya, range salary ya untuk fresh graduate itu gimana, step-stepnya apa? Loh, mau nggak mau kita kerja itu kan cari uang ya Kak, ya nggak? Nah, seandainya kalau kita bisa tahu gitu ya, oh untuk fresh graduate itu ternyata sudah di level ini gitu ya, kemudian jenjang karirnya bisa ini, kemudian salary-nya tuh bisa sampai yang segini gitu. Nah. Kalau dibilang salary ya, itu sebenarnya tergantung posisi. Berat juga ya ngomongnya ya. Gini, kalau salary kalau kita lihat memang matriksnya yang di Jakarta, saya melihatnya di Jakarta ya. Kalau daerah lain masih sesuaikan.
itu bisa UMR aja udah 5,5 ya, jadi udah pasti sekitar yang remaja UMR bisa sampai 9. Itu paling fresh graduate. Tapi dengan catatan kalian bisa dapat 9 dengan apa? Dengan kalian bisa menjelaskan saya ini bisa ini itu itu harus banyak seperti tadi yang saya bilang. Oh ya, saya bisa Spring Boot, saya bisa buat Spring Boot, saya pernah bikin aplikasi dengan kerjasama kolaborasi dengan teknologi Fakultas Biologi bikin ini. Saya developernya, saya back-end-nya, saya apanya. Dan kalian harus percaya diri. PD. Ketika kalian ngomong, ketika kalian interview, saya ini ada project dengan ya udah kelar itu dulu, gitu ya. Nggak mungkin dapat segitu gitu. Tapi ketika saya ngomong, oh ya Pak, saya sudah pernah bikinnya ini, ataupun misalkan kalian ada project kolaborasi dengan dosen. Iya Pak, saya ada kolaborasi dengan dosen, bikinnya begini, saya S9-nya. Ya itu S9 itu nggak semua orang dapat. Kita maju dengan kalian, show kalian siapa, kalian punya knowledge apa, skill bagaimana dan sebagainya. Oke, berarti itu di level fresh graduate. Nah, setelah itu apa tingkatannya, Kak? Kalau di perusahaan itu mostly ya, yang pasti yang fresh graduate itu kan kategorinya junior. Setelah junior ada satu tingkat di atasnya namanya associate. Jadi mungkin tulisannya ASSC gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang kalau kita lihat di LinkedIn itu ASSC kadang ada yang berpikir bahwa itu asisten, bukan. Itu kalau level itu berarti associate. Satu tingkat di atasnya atau level middle. Ya. Nah, setelah associate ya range-nya pasti lebih tinggi dari itu. Kemudian setelah associate ada yang namanya level full atau ya full lah. Kalau full itu biasanya sudah tidak ada CR-nya, tidak ada ASSC-nya, tidak ada SR-nya, itu full. Nah, kemudian setelah full baru ada yang namanya senior. Nah, dari senior itu kalau tingkat secara level ya, itu kalau kita mau fokus sama satu role. Tapi kalau kita mau general dalam arti saya bisa jadi dari level full atau associate ataupun bahkan senior pindah ke manajerial, itu kalau kita bilang itu levelnya sudah lebih ke general. Kalau mau spesifik berarti tadi levelnya dari junior, associate, full, kemudian senior. Kemudian baru spesialis. Seseorang dikatakan sebagai junior, kemudian naik lagi ke satu tingkatan, itu apa syaratnya? Harus berapa tahun atau? Sebenarnya kalau dari tahun-tahun sih tidak ada tahun yang khusus ya. Selama kalian bisa menampilkan performance kalian baik, misalkan nih dikasih kerjaan ini selesai sesuai target, itu sesuai ekspektasi aja. Jadi ketika kalian misalkan, oke, targetnya seminggu, kalian dikerjakan dalam 3 hari. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa kalian sebenarnya sudah masuk ke another level, harusnya udah naik level. Termasuk juga kalian sudah punya apa ya namanya? Biasanya kalau associate itu udah mulai memiliki, kalau saya bilang apa ya? Sudah memiliki projectnya gitu. Jadi kayak kalau ini belum bisa, saya bisa ini. Kalau nggak bisa, saya sudah bisa mengarahkan teman saya buat nyelesain ini. Jadi kalau teman-teman dalam satu grup biasanya, ayo kerjain yang ini, ayo kerjain yang ini. Nah itu sebenarnya kalian sudah punya rasa memiliki proyek kalian. Itu bisa jadi salah satu tanda-tanda sebenarnya kalian sudah bisa naik. Karena yang dinilai pasti ada soft skill dan hard skill-nya untuk like level. Oke, cukup menarik ya. Memang penilaian di perusahaan itu ya tergantung di perusahaan tersebut kita bekerja. Kemudian mungkin akan ada penilaian-penilaian ya setiap tahun gitu. Setiap tahun itu tergantung dari perusahaan. Kalau misalkan untuk junior ke associate itu bisa direview setelah 2 tahun bekerja di sini dengan posisi yang sama. Oke. Itu. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, kalau mungkin saya dari join saya sampai saya dapat promosi lumayan cepat ya. Tergantung ya, termasuk cepat kalau menurut saya, karena dari 2018 join, 20 atau 21 saya sudah mendapat promosi. Itu sebenarnya tidak semenarik, bukan kalau orang Jawa ngomong gak sepena iku gitu ya. Oke. Nah sekarang
Coba share ininya Kak, nggak enaknya tadi Kak, kan tentunya semakin tinggi apa ya tanggung jawab kita, jabatan kita gitu ya, pasti ada apa ya deadline atau stress level yang ya pastinya nggak enak. Apa sih di dunia kerja itu gitu? Faktanya bagaimana? Faktanya itu gini, dalam setiap prosesnya itu pasti ada nggak enaknya apa. Ketika kita sudah nyaman sama satu hal, kita pasti akan dapat challenge lain. Kalau kita nyaman dengan itu dan kita akan nyaman dengan itu untuk waktu yang lama, berarti sudah nggak sehat. Jadi kalian udah nggak sehat di situ. Nggak enaknya contohnya apa? Biasanya saya udah terbiasa dengan ini. Kalau orang ngomong udah autopilot nih begini, tim jalan begini. Saya pernah dapat challenge. Saya diminta sama customer untuk ngelit project. Jadi posisi saya harus ngelit tim department sekaligus paralel saya harus sering-sering ke customer untuk ngelit projectnya. Projectnya mulus itu tidak. Projectnya hampir tiap malam jam 10 saya meeting, kena email. Ini nggak jadi kenapa? Ini kenapa? Lagnya apa? Dan sebagainya. Itu yang harus saya kerjakan pagi sampai sore saya sudah kerjakan dengan tim. Malamnya saya masih kena email customer. Besok paginya sudah jam 6 pagi udah dicari. Pak, ini masih ada yang begini. Gimana? Salah satu contoh yang menarik itu kalau saya bilang kalau kita punya mental tidak kuat, tidak siap, ya udah saya mendingan off aja, saya cari yang lain. Tapi justru dari situ kita punya pengalaman apa? Oke, saya dari proyeksi ini nih, project A nih, saya punya lesson A, saya harus secara SOW, scope of work-nya saya harus jelas. Kalau teman-teman mungkin batasan masalahnya harus jelas benar nih. Saya mengerjain apa, clear. Kalau enggak, ya sampai mati pun kita akan dikejar. Customer minta bikin, kita harus kejar. Selain itu apa? Selain itu gini. Terkadang, karena kalau saya bilang kan tadi seperti resource and development ya. Jadi saya support untuk beberapa departemen yang under divisi saya. Jadi kayak misalkan saya support D3 TI misalkan ya. Tapi saya support juga untuk ngajar di S1 TI, S1 PR dan sebagainya. Kerjaan saya seperti itu. Jadi challenge-nya apa? Ketika saya ngomong dengan training center, kadang training center pun ada hal-hal yang saya mau dong training besok. Saya harus cari gimana challenge-nya, gimana trainernya ada yang bisa atau enggak. Ketika trainer nggak bisa, siapa yang mungkin untuk deliver? Saya harus cari. Kalau udah dapet nih trainernya nggak bisa, terus saya ngapain? Itu pun masih jadi challenge. Makanya saya masih kadang-kadang saya yang turun sendiri untuk ngajar ketika semua tim sudah tidak bisa. Itu pasti akan ada teman-teman. Bahkan ketika ada masalah rumah atau masalah di rumah yang di keluarga yang berat pun kadang ada kerjaan yang lebih berat yang harus kita hadapi teman-teman. Oke. Nah, ini menarik nih. Apa mata kuliah yang selaras untuk dunia kerja saat ini? Bagaimana, Kak? Kalau ini sih sebenarnya tadi udah sempat kejawab ya, Citin ya. Yang selaras itu ya sebenarnya tinggal disesuaikan lagi. Saya nggak bisa ngomong mata kuliah A, B, C, nggak bisa. Kenapa? Kembali lagi, teman-teman mau fokus kemana? Saya mau as developer. Oke, kamu pilih yang mana? Java, .NET atau apa? Yang lain boleh sebagai knowledge. Poin tambahan. Ketika saya mau fokus sama seorang data analis, berarti saya secara database harus difokuskan, lebih fokus. Normalisasi, cleansing data, dan sebagainya, saya harus lebih fokus. Ketika saya mau jadi seorang developer .NET, ya saya harus pelajari .NET Core dengan framework-framework yang lain, dengan fitur-fitur yang sudah ada, bahkan dengan mungkin kolaborasi dengan, let's say, sesuatu yang baru dengan AI, pemanfaatan AI. Oke. Tapi Kak Joko, sekarang kan untuk Kak Joko tahu sendiri ya bahwa tidak semua mahasiswa IT ini, tidak semua mahasiswa tuh pintar pemrograman, betul nggak? Bahkan banyak juga yang takut sama pemrograman. Ya, atau mungkin merasa ya susah gitu loh. Nah, apa tipsnya buat anak-anak yang nggak suka dengan pemrograman gitu? Apa yang harus mereka gali lagi, coba Kak Joko?
Sebenarnya, kalau ini sih pertanyaan. Karena dari tadi kan ngomongnya kan bahasanya .NET, PHP, Java. Terus kalau buat anak-anak yang nggak suka pemrograman gimana ya, gitu? Oke, ada banyak apa ya namanya teman-teman, banyak peluang. Contohnya pemanfaatan AI. Sangat bisa. Itu ngoding atau enggak? Iya, so-so lah, nggak terlalu banyak. Bahkan sekarang teknologi sekarang itu sudah banyak yang pakai software ya, pakai library, pakai aplikasi yang sudah jadi gitu ya. Oke. Kalau kita ngomong di sini sekarang adalah low code, atau kalau yang sekarang baru banget saya juga pelajari yang namanya Creatio. Creatio itu adalah saya bilang apa ya, low code. Jadi kita bahkan si Creatio itu mengklaim bahwa dirinya adalah no code. Jadi kita bisa bikin aplikasi dengan hanya drag and drop. Setting. Ini sudah mulai. Dan sekali lagi saya kembalikan lagi, pasti di situ ada include yang namanya AI dan security. Ya, itu bisa ke situ. Kalau kita mau ke ranah tetap ke programming dan sebagainya. Tapi kalau enggak kemana? AI bisa. Kalau kalian lebih tertarik tadi sama data analis dan sebagainya, boleh kalian belajar lebih banyak di situ. Terus kalau misalkan kalian nggak mau ngoding banget, kalian bisa tanda kutip mulai fokus juga sama security-nya. Security nggak banyak ngoding. Gitu. Jadi jangan takut yang namanya ngoding. Ngoding itu kan sebenarnya kalau saya bilang bahasanya adalah bahasa alay gitu ya. Kenapa alay? Karena kalau Java sendiri, saya pegang Java. Jadi Java bisa diterjemahkan dari bahasa, sebelahnya kita ngomong bahasa Inggris tapi diterjemahkan doang. .NET masih bisa, PHP dikit-dikit lah masih bisa. Tapi yang lain ya berarti kayak kita belajar bahasa alay gitu. Mau ngomong apa begini, mau ngomong itu begitu. Kayak gitu. Ini saya lebih banyak ngomong terkait coding ya, karena teman-teman kan dari TI ini sayang sekali kalau nggak masuk ke dunia IT gitu. Salah satu ya tadi yang saya bilang, kalau memang nggak mau terlalu ngoding ya udah ambil low code lah, banyak. RPA juga enggak, atau kalau enggak kalian masuk ke bisnis analis atau sistem analis atau quality assurance. Jadi oh ya ini mungkin kita bahas ya situ dan teman-teman. Jadi kalau kita ngomong di dunia project selain full stack, kan kalau teman-teman mostly di sini kan selama kuliah belajarnya as full stack ya, walaupun secara nggak langsung teman-teman ketika bikin TR tugas akhir mata kuliah itu ada ya dia bagian ngoding bagian ini, dia ngelakuin bagian UI UX-nya, saya bagian front end-nya, saya bagian back end-nya ya. Nah, itu mostly sebagai developer. Tapi mungkin teman-teman nggak pikiran sistem analis, bisnis analis, quality assurance itu level yang sama dari seorang developer dalam sebuah project. Bisnis analis, dia harus menganalisa secara detail, secara lebih dalam terkait dengan bisnisnya atau projectnya itu mau dibikin seperti apa dengan proses bisnis yang bagaimana. Nah ini butuh komunikasi yang lumayan kuat supaya bisa ngobrol sama usernya. Nah, ini biasanya teman-teman sudah lakukan di mana? Ini biasanya kalau di TR itu sudah terskip dengan si mungkin dari desain udah mau, saya mau bikin aplikasi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang harus seorang bisnis analis lakukan. Sistem analis yang kedua. Sistem analis itu ketika nanti dari bisnis analis sudah dapat, kalian sudah dapat requirement dari asisten atau dari dosen, kalian bisa, oh iya nanti butuh tabel ABCD, relasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu kerjaan seorang sistem analis. Menerjemahkan dari bisnis proses yang didapat dari seorang bisnis analis ke dalam rancangan bikin proyeknya kayak gimana. Itu sistem analis. Kalian harus strongnya di mana? Ini salah satu strongnya harus ke database, relasi antar tabel. Itu kan nggak ngoding juga teman-teman ya. Nah terus ada lagi developer sudah tahu bisa back end, front end, atau full stack. Dan satu lagi adalah yang namanya quality assurance atau QA. Sebenarnya teman-teman sudah berperan juga di dalam tugas akhir sebagai QA. Kalian ngetes, input ini keluarnya apa, input ini keluarnya apa. Itu salah satu bagian kecil dari seorang quality assurance. Itu ngoding atau enggak. Pun sekarang juga udah ada toolsnya kalau quality assurance, ada yang automation itu banyak sekali. Alon, Selenium dan lain sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman sudah coba semua. Tapi
tapi tinggal kalian fokus kemana. Kalau kalian nggak mau fokus as developer, ya tadi developernya dihilangin, berarti business analyst, system analyst, atau political science. Itu juga salah satu yang bisa teman-teman. Gitu ya, Citin ya? Ya, betul. Oke, jadi memang banyak hal ya yang terkadang tuh dunia IT itu kan tidak semerta-merta tentang pemrograman ya Kak Joko. Banyak bidang ya sebenarnya yang bisa dieksplor seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan berkecil hati, jangan merasa kalau saya kok nggak bisa apa-apa ya. Enggak. Sebenarnya kalian itu tuh skill-nya tuh sudah oke, sudah mumpuni gitu ya. Karena kalau kita lihat di mata kuliah seperti yang saya bilang ya, di pemrograman web sudah bisa bikin web. Di pemrograman di PBO sudah bisa bikin aplikasi desktop, betul nggak Kak Joko? Ya, CRUD gitu ya, create, read, update, delete sudah bisa loh itu. Nah, berarti sudah punya 2 portofolio harusnya. Terus kemudian di mata kuliah visual C# itu juga bikin aplikasi, ya kan? Kemudian .NET, PHP dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau dikumpulkan teman-teman ini portofolionya sudah oke sih sebenarnya. Nah, cuman terkadang betul, terkadang mahasiswa ini bekerja di dalam kelompok dan saling jaga ke temennya gitu loh Kak Joko ya. Kak Joko juga mungkin kan pengalaman ya, kita sebagai dosen luar itu kan cukup lama ya. Jadi menghadapi anak-anak ini dan tentunya mungkin sekarang mereka belum sadar. Padahal itu tuh bisa berguna untuk masa depannya mereka sendiri sebetulnya. Betul. Sangat betul. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak buat ini teman-teman? Saya buka penanya lagi nih. Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Sebelum Kak Joko ini mau melanjutkan pekerjaannya loh. Ada yang mau tanya kah? Jadi cukup menarik ya, memang setelah ini Kak Joko apa planningnya untuk Kak Joko sendiri gitu? Apa planning goal-nya di masa depan apa sih gitu? Cita-citanya apa sih gitu? Cita-cita ya. Kembali mengajar mungkin, kembali jadi dosen gitu? Kalau mengajar sih sebenarnya lebih ke passion ya, jadi saya sebenarnya masih punya passion ke sana, jadi saya berharap akan ke sana, cuma nanti kita lihatlah seperti apa kedepannya. Saya sih pasti pengen punya manage satu tim yang lebih besar sih, jadi bukan masalah karena benefitnya ya, benefit dalam artian secara duniawi gitu ya, tapi benefit lain yang bisa kita dapatkan, salah satunya dengan networking dan sebagainya. Terus iya betul, karena memang ternyata tuh knowledge tuh lebih penting ya Kak Joko. Kita tuh harus terus belajar gitu kan, dimanapun kita berada gitu ya, di posisi apapun kita sekarang, ternyata memang never ended learning gitu ya, belajar terus. Karena kalau enggak, apalagi kita di dunia TI ya, di dunia teknologi ya, kita akan ketinggalan. Ya kan, kalau kita tidak memperkaya diri belajar gitu ya, kemudian tadi juga ditekankan sekali lagi kalau memang kolaborasi itu sangat penting gitu ya. Benar. Ya. Kemudian tadi Kak Joko juga sudah sharing banyak sekali tentang hard skill dan soft skill gitu ya, tips-tips bagaimana nanti teman-teman butuhkan gitu ya ketika mencari di dunia kerja loh ya. Dan itu realnya tuh seperti itu teman-teman. Kamu nanti akan bersaing sama sainganmu tuh banyak ya, bahkan tidak hanya universitas-universitas di dalam negeri, tapi lulusan luar negeri juga akan mencari pekerjaan yang sama gitu. Nah, apa pesan-pesan buat Kak Joko nih buat anak-anak yang tentunya kan sekarang itu saingan kita bukan lagi di nasional ya, tapi kan internasional juga banyak sekali lulusan luar negeri yang nganggur katakanlah. Nah, mungkin ada pesan-pesan ini buat Kak Joko, silakan. Sebelum ke pesan sih, tadi jadi relate sama tadi opening kan saya tanya organisasi sama organisasi sama asisten ya, itu tuh sebenarnya dari saya kemarin ada pertanyaan menarik, Pak. Kalau dari dunia usaha, lebih usaha dalam artian TI ya, di TI gitu ya, atau dunia kerja lah tepatnya, itu tuh lebih dipentingkan di CV ya, misalkan dicantumkan bahwa saya pernah magang ini atau itu, atau justru pengalaman organisasi yang perlu dicantumkan. Oke. Jawabannya adalah
pengalaman organisasi adalah soft skill yang harus kita punya. Itu jadi satu pertimbangan sendiri. Internship, kalian magang, hard skill kalian yang berkembang. Jadi tidak bisa dipilih mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul. Kalian bisa dua-duanya, itu poin plus. Salah satu boleh juga, tapi kalau bisa diusahakan ada dua-duanya. Nah, pesannya yang pasti ini ya, udah saya tulis di situ. Tetap sekarang atau nanti yang di depan karir kamu. Mungkin agak kasar ya. Jadi intinya sih perbaiki sekarang mumpung masih kuliah nih teman-teman, daripada nanti istilahnya habit itu yang kalian bawa sekarang yang nggak tepat ya, tentunya itu yang akan mengakhiri karir kalian. Sama satu lagi nih, saya sampai sekarang gara-gara share sama Citin itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah, saya mau ajukan satu pertanyaan untuk satu orang terpilih. Ini panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Kita punya 3 jam kok, Kak Joko. Oke, mungkin David Victory. Boleh, silakan. Mana nih? Halo? Siapa tadi? David? David ada nggak? David? Ayo, nggak usah malu-malu. Oh, nggak ada. Masih diem nih. Nggak ada ya? Siapa yang mau saya kasih pertanyaan deh kalau gitu? Nggak ada tuh. Malu-malu. Kalau malu tuh beneran loh. Kesempatan kalian hilang loh kalian. Malu tuh kalian punya kesempatan hilang. Oke, kalau nggak Solidio. Halo. Solidio. Malu-malu Kak, malu-malu. Hai, halo. Ini tadi sempat buka mic. Halo. Ada. Panggilannya Deo kah? Iya. Oke, Deo, saya mau tanya dong. Kalau kamu ibaratkan, anggap aja kamu sebagai ikan. Kamu memilih untuk menjadi ikan kecil di kolam yang besar, atau ikan besar di kolam yang kecil. Kenapa? Kalau aku sih mending jadi ikan kecil di kolam yang besar. Kenapa? Kalau semisal ikan kecil di kolam yang besar tuh kan kita bergeraknya bebas. Kalau ikan besar di kolam yang kecil nggak bisa bergerak bebas. Begitu ya. Oke. Thank you, Leo. Ya, jadi gimana, Citin? Masih ingat pertanyaan itu? Masih. Ya, jadi teman-teman. Kak Joko yang nerangin aja. Kenapa lebih baik saya setuju dengan Mas Leo ya. Ini sebenarnya benar atau salah, nggak ada benar atau salah. Lebih ke POV kita, point of view kita seperti apa. Kalau kita sebagai menganggap diri kita kecil, dalam artian kecil di dalam kolam yang besar, ikan kecil dalam kolam yang besar. Kolam besar itu kita bisa gambarkan sebagai opportunity. Kita akan start dari satu hal yang kecil, tapi kita punya banyak opportunity. Kita bisa bergerak ke sana kemari dengan kemampuan yang kita punya. Kita bisa explore kita punya skill, baik hard skill maupun soft skill. Dan opportunity masih terbuka lebar. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian nanti bisa jadi entah levelnya direksi dan lain sebagainya, bisa sampai ke sana. Kalau teman-teman kalau ke manajerial, kalau spesialis berarti kalian bisa sampai ke spesialis Java developer misalnya. Seperti itu teman-teman. Jadi pilihlah. Jadi kalau kalian dapat pekerjaan nantinya ya, kemudian kalian merasa kok saya seperti tidak ada harganya ya, tidak ada manfaatnya ya, itu namanya nonsense ya teman-teman, nggak benar. Sekecil apapun kalian dalam perusahaan, tanpa ada kalian di situ, perusahaan tidak akan achieve target mereka. Itu aja pesan dari saya. Oke. Lebih pede, komunikatif, itu yang perlu dikembangkan. Ingat kata-kata saya yang agak kasar tuh. Debak sekarang atau nanti yang di depan karir kamu.
Oke, cukup menarik ya. Terima kasih ya Kak Joko. Mungkin nanti lain kali ya, mungkin kita bisa sharing lagi satu topik gitu ya, mungkin yang jauh lebih spesifik gitu ya, mungkin workshop atau eksperimen kecil gitulah ya. Nanti kita agendakan lagi, sukses untuk karirnya gitu ya, untuk keluarga, untuk semua cita-cita di masa depan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu gitu ya, atau mungkin kalau pas main ke Salatiga gitu bisa mau main Salatiga dan lainnya, saya sama direktur saya akan ke Salatiga next week, tanggal 10 kan kalau nggak salah, ada dari D3 sih sebenarnya. Oke, itu acara apa Kak? Mungkin anak-anak ini bisa join, itu umum atau? Seminar deh kalau nggak salah ya, Unlock Your Potential. Berarti umum ya kayaknya ya, umum ya? Harusnya saya kurang tahu pasti ya, sama koordinasi sama Pak TIB. Oh, nanti teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa cari informasi tentang ini seminar ya minggu depan gitu. Jadi Kak Joko ini akan datang nih sama direkturnya gitu ya, sama timnya Metro Data. Ya, nah, mungkin bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan POV dari direkturnya ya, mungkin bisa belajar, bisa kenalan gitu ya teman-teman. Bisa menjalin. Saya ngobrol juga boleh ya. Nah, ini loh saya mendengarkan Kak Joko di kelasnya Cik Tin gitu ya. Jadi kan bisa apa namanya kenal gitu ya, kenal lebih, ketemu personal orangnya ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu keep kontak gitu ya Kak Joko, dengan sesama alumni tentunya, dimanapun kita berada, kita akan selalu membantu satu sama lain ya. FTI kau berada gitu kan, darah biru kan darah kita. Waduh. Ini masih ingat kan? Masih lah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Kak Joko. Bye-bye. Kasih jempol teman-teman, kasih jempol. Thank you ya. Bye-bye. Teman-teman, kita masih lanjutkan dulu ya. Jangan leave dulu.